ketika tubuh kita itu istirahat dari makan dan minum, ya paling tidak itu 12 jam, itu terjadi suatu proses yang namanya autofagi. Autofagi ini dia juga bisa memakan sel-sel kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, Oke, nih Mas Dika, ada hal menarik apa nih Mas yang perlu dibahas selama kita bulan puasa ini? ya alhamdulillah ini puasa kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Kita sangat selama 3 minggu ini kita sudah menjalani ibadah puasa, dan bagi teman-teman yang sudah rutin selama puasa ini menjalankan latihan pernapasan, semoga mendapatkan hasil yang lebih optimal baik secara Amin. kesehatan fisik, emosi maupun spiritualitasnya. Amin. Jadi saya mau bahas dari aspek fisik ya. Jadi aspek fisik berpuasa selama bulan Ramadan ini dan diiringi dengan latihan napas. Jadi tubuh kita ya, di video kemarin kan kita sudah sedikit menyinggung nih, kalau kita berpuasa itu pencernaan kita istirahat. Iya. Nah, dan ada satu hal lagi yang sangat luar biasa ketika tubuh kita beristirahat dari makan dan minum. Jadi ketika tubuh kita itu istirahat dari makan dan minum, ya paling tidak itu 12 jam, itu terjadi suatu proses yang namanya autofagi. Autofagi. Ya, jadi autofagi itu kurang lebih gampangnya gini, proses di mana tubuh itu mendaur ulang sel-sel yang sudah rusak untuk dimakan. Kan selama kurang lebih ya 13 jam ya. 13 jam itu kan kita nggak kemasukan makanan, nggak kemasukan minuman, nggak kemasukan apapun kan, kecuali udara. Ya. Jadi makanan minuman itu kita nggak masuk di tubuh, padahal tubuh kan harus tetap bekerja kan. Jadi tubuh itu kan harus tetap bekerja, tetap berjalan. Nah, berjalannya tubuh, bekerjanya tubuh itu butuh yang namanya bahan bakar. Oh iya, Ya benar enggak? benar benar. Nah, kalau tubuh kita nggak kemasukan bahan bakar, nggak ada makanan, nggak ada minuman, terus bahan bakarnya dari mana? Iya. Berarti dia akan mengambil bahan bakar itu dari cadangan kan, dari cadangan di tubuh kita, ya kan? Jadi dia akan mengambil dari cadangan gula di tubuh kita dan sebagainya. Nah, kalau seandainya cadangan-cadangan di tubuh itu sudah nggak ada, dia ambil dari mana untuk tetap berjalan? Dia ambil dari sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel di tubuh kita yang rusak itu dia akan didaur ulang dijadikan makanan. Bahkan di beberapa penelitian itu disebutkan bahwa proses autofagi ini dia juga bisa memakan sel-sel kanker. Iya, iya, heeh. Nah, sel-sel kanker itu juga bisa dimakan pada saat proses autofagi ini. Jadi pada saat kita puasa, tidak kemasukan makan, tidak kemasukan minum, itu proses autofagi itu berjalan untuk memakan sel-sel kita yang rusak, memakan sel-sel yang tadi misalnya ada sel-sel kanker itu bisa dimakan oleh proses autofagi itu gitu. Oh, jadi selama puasa itu berarti setiap orang mengalami hal itu. Ya pasti setiap orang mengalami hal itu. Ya karena setiap orang kan puasanya sama. Iya, berarti maksudnya nggak ada orang yang dengan dia melakukan apa jadi nggak ada proses Prosesnya terhambat autofagi. gitu. Oh enggak. Jadi proses autofagi itu dia berjalan otomatis ketika Tidak ada tidak asupan ada tadi. asupan dari luar selama di kurun waktu tertentu. Nah, apalagi ketika puasa kita iringi dengan latihan napas. Nah, latihan napas itu dia akan mengoptimalkan dari proses autofagi itu tadi. Iya, Mengoptimalkannya. jadi prosesnya akan jadi lebih cepat. Nah, ini adalah tips ya yang dapat teman-teman lakukan atau praktekkan ketika puasa untuk mengoptimalkan puasanya ya, supaya tadi proses autofagi itu bisa berjalan lebih optimal.
kita iringi dengan latihan yang namanya latihan menahan napas. Latihan menahan nafas. Nah, ya, caranya gini. Jadi kita tarik napas dalam, ya, tarik. Lalu hidung, hembuskan, lalu hidung juga. Tarik lagi, lambat sedikit dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Dan tahan. Nah, tahan jangan sampai ada udara yang bocor ya. Nah, kalau sudah terasa di sini ada kontraksi di rongga diafragma sini, di otot diafragma ini sudah terjadi kontraksi, maka silakan teman-teman bernapas lagi. Nah, silakan napas normal, bernapas secara normal gitu. Nah, dengan latihan menahan napas ini, maka nanti kadar CO2 di dalam tubuh kita akan meningkat. Nah, efeknya ketika kadar CO2 di dalam tubuh kita meningkat, nanti pembakaran kalori, pembakaran lemak itu akan berjalan lebih cepat. Nah, terus akhirnya kalau sudah terjadi seperti itu, efeknya adalah berat badan kita akan mudah turun. Bonus itu. Bonusnya. Nah, sebenarnya berat badan kita turun itu paling banyak itu lewat napas. Paling banyak turunnya lewat napas. Jadi kalau berat badan kita turun itu kan lewat keringat ya. Itu kalau keringat kita banyak keluar artinya berat badan kita turun. Kemudian lewat urin ya. Nah, lewat urin. Kemudian yang terakhir itu yang paling banyak itu justru lewat napas. Nah, jadi penurunan berat badan itu paling banyak justru lewat napas. Nah, tentu ya selama ini selama bulan puasa ini selain kita latihan napas, kita juga harus latihan beban, latihan untuk meningkatkan massa otot kita. Jadi supaya apa? Supaya berat badan kita menurun, kadar lemak kita turun, tapi diiringi dengan kenaikan massa otot. Maka harus tetap latihan atau olahraga. Nah, latihan atau olahraga itu nggak harus ke tempat gym sebenarnya, bisa kita lakukan di rumah. Kalau memang bagi teman-teman yang nggak ada waktu ya, misal kita push up atau squat, itu juga latihan beban untuk meningkatkan massa otot. Iya. Nah, gitu. Tapi mungkin kalau untuk pertanyaan, kalau untuk yang usia di atas 40-an tahun, kalau latihan-latihan kayak gitu kan kayaknya berat tuh, Mas. Ya. Jadi kalau sudah usia 40-50 tahun ke atas ya, sudah lansia, maka latihannya yang sesuai dengan kemampuannya. Misal contoh jalan kaki. Jalan kaki itu paling bagus. Jadi jangan lari ya. Karena biasanya lansia itu kan problemnya banyak di lutut. Nah, terutama ini persendian ya. Untuk perempuan, nah itu di napas di sesi sebelumnya itu yang napas untuk perempuan ketika sudah menopause itu kan ada banyak problem terutama nanti di sendi dan sebagainya itu. Nah, kalau seperti itu olahraganya jangan angkat beban yang memberatkan ini lutut justru, tapi misal jalan kaki. Tapi tipsnya ya, kalau mau jalan kaki sebaiknya jalan kaki dengan mulut tertutup alias kita napas menggunakan hidung. Jadi kalau kalau teman-teman itu jalan kaki dengan mulut terbuka, misalnya sambil ngobrol sama temennya ini, ngobrol kesana kesini itu jalan kakinya nggak produktif, kurang produktif lah. Iya. Kalau mau jalan kakinya itu lebih produktif, silakan kalau berjalan kaki mulutnya ditutup. Ditutup itu nggak harus pakai plester ya. Jadi ditutup itu cukup kita bisa dengan diam itu sudah menutup mulut, dan napasnya yang penting harus lewat hidung. Tarik napas melalui hidung, hembuskan melalui hidung sambil menikmati pemandangan sekitar. Itu nanti insya Allah jalan kakinya akan lebih optimal. Pembakaran lemaknya nanti akan lebih cepat, pembakaran kalorinya lebih cepat. Nah, makanya nanti di kurang lebih sisa 1 minggu ini di bulan puasa ini, nanti bonusnya ketika kita berjumpa dengan Idul Fitri, nah, kita akan kembali pulih lagi. Jadi kita secara keimanan meningkat, amin ya, demikian. Kemudian secara fisik kita juga akan jauh lebih sehat, dan dari segi berat badan yang ada over mungkin kelebihan berat badan, bonusnya bisa turun. Kan enak tuh. Jadi kalau berat badan kita turun, kita jadi lebih sehat, nanti efeknya apa?
emosi kita lebih stabil, pikiran kita lebih tenang, dinamika emosinya itu nggak sefluktuatif kalau misal kita overweight gitu ya, overweight kita males-malesan itu kan gampang emosian, emosinya nggak teratur, kacau dan sebagainya. Tapi kalau berat badan kita lebih stabil, fisik kita lebih sehat, nanti emosinya lebih teratur, Bawaannya lebih bawaannya bahagia. lebih bahagia. Dan biasanya bonusnya apa? Face-nya lebih muda, Nah, kelihatan itu. lebih muda. Awet Gitu. muda ya Mas Iya. ya. Oke. Ya, gimana Mas? Masih ada lagi informasi atau cukup? Oh, cukup Cukup sih. ya, oke. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya di rumah selagi berapa? Kurang lebih Ya, seminggu lagi ya? semingguan lagi, Kurang lebih ya. semingguan lagi, lebih dioptimalkan lagi ibadahnya, terus kesehatannya dan lain-lain. Sekali lagi, terima kasih pada Mas Diga yang sudah memberikan tips-tips buat kita. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian di like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.